Pada hari Kamis yang lalu, tema kita itu berbicara tentang Roh Kudus itu menumbuhkan iman. Nah, hari ini saya akan berikan tema Api Pentakosta menggelorakan karunia Roh. Jadi bicara Pentakosta itu bukan nama gereja saja, bukan karena ada gereja Pentakosta, tidak. Tapi bicara Pentakosta itu berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Nah, perlu setiap kita mengalami yang namanya api Pentakosta supaya kita kuat dalam kekristenan kita. Yang kedua, supaya kita menjalani hidup itu bisa bijaksana, tidak membabi buta. Apapun profesi kita, termasuk saya sebagai seorang pendeta, tidak membabi buta. Dalam berkeluarga juga kita nggak sembarangan. Kita memiliki keluarga yang tertib, yang memiliki kesopanan yang berbeda dengan dunia. Ya. Nah, dengan demikian, saudara, kita bisa menata hidup lebih baik. Dan percayalah dengan apa yang saya katakan, nasib keluargamu juga pasti berubah. Ya. Tidak ada keluarga yang sembarangan, yang jadi begitu saja. Dan Tuhan juga tidak mempercayakan berkatnya bagi keluarga yang sembarangan. Tapi Tuhan percayakan berkatnya bagi keluarga yang menghormati Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Dengan demikian nanti dia tidak sombong. Ada orang yang diberkati, tapi makin lama makin sembarangan kalau ngomong. Pernah ketemu orang seperti itu? Suka mempermalukan orang, suka praduga, tak bersalah kepada orang lain. Nah, tapi orang yang penuh Roh Kudus itu dia berbeda. Tutur katanya berbeda, cara dia bergaul pun juga berbeda. Nah, maka salah satu fungsi daripada api Pentakosta ini spasinya kurang, yaitu menggelorakan karunia Roh. Saudara, kalau bicara karunia Roh itu bermacam-macam, nanti kita akan belajar. Dan Roh Kudus itu memakai kelebihan setiap kita. Kalau ada orang yang pandai berbicara, Roh Kudus bisa mengarahkan dia menjadi seorang motivator yang baik, penasihat yang baik, konselor yang baik. Nah, kalau Anda melihat latar belakang daripada Rasul Petrus, dia orang yang dikatakan di sisi lain dia orang yang berani, tapi di sisi lain juga dia seorang pengecut. Tapi yang Tuhan ambil dalam dirinya adalah kelebihannya, yaitu keberaniannya. Sehingga Tuhan bentuk hidupnya dari yang meledak-ledak emosinya menjadi orang yang tegas. Beda ya, orang yang meledak-ledak emosi dengan orang yang tegas. Tidak. Nah, kalau orang yang meledak-ledak emosinya, nah lihat aja wajahnya, ekspresi wajahnya. Itu ketahuan di sana. Nah, orang ini meledak-ledak emosinya. Tapi kalau orang yang tegas itu berbeda. Lembut bahasanya, bisa lembut bahasanya, tetapi tidak bisa ditekuk. Tahu ya, beda kan? Nah, beda. Tapi beda juga orang yang lemah lembut, tapi hatinya keras. Bagaimana kita tahu? Lihat aja perilakunya. Mengesalkan hati orang enggak? Iya kan? Nah, orang ini juga termasuk bukan orang yang lemah lembut. Nah, oleh karena itu hari ini kita belajar ya, tentang karunia Roh itu sendiri. Dan saya percaya setiap kita punya karunia. Hanya masalahnya kita mau menggali atau tidak. Dan ketika Anda sudah memahami karunia yang ada dalam diri Anda, maka itu Tuhan akan bentuk menjadi sebuah kekuatan
yang luar biasa. Asal kita ya mau mengikuti prosesnya. Nah, kita baca dulu ayat Alkitab kita dalam Roma 12 ayat 6 sampai yang ke-8. Yang tidak bawa Alkitab, lihat aja di layar. Saya bacakan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jikalau karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pemimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat di Roma pada waktu dia sedang berada di dalam penjara. Dan kita tahu Rasul Paulus itu selalu dia mengatakan, jangan dulu. Selalu dia mengatakan, aku di penjara dan dibelenggu karena Injil, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Firman ini dituliskan pada waktu dia dalam penjara. Jeruji besi membatasi langkahnya, tetapi cara dia bekerja tidak terbatas dan dia mengerjakan dengan tuntas. Ini pengajaran bagi kita supaya kalau kita mengerjakan sesuatu harus tuntas. Kalau memiliki hati yang karunia menasihati, ya nasihati secara kontinu. Jangan hanya hari ini, tapi seterusnya. Kalau punya karunia mengajar, ya konsisten untuk mengajar. Mengajar itu tidak harus seperti seorang guru yang berdiri di depan, tapi pengajaran bisa juga berbicara tentang keteladanan, kejujuran, ketertiban, kedisiplinan hidupnya yang patut dicontoh. Ada dosen kami, saudara. Dosen saya di S1. Kalau dia ngajar itu kita ngantuk semua. Jujur. Tapi di sisi lain dia dosen yang paling disenangi oleh para mahasiswa. Kenapa, saudara? Karena keteladanannya. Kalau sebelum dia ngajar ini kan jam 6 sore, dia datang jam 5, dan itu mahasiswa belum pada datang, itu dia bersihin ruangan. Minumannya disiapin sendiri, bukan mahasiswa. Semua meja kampus gelap tempat kalau dia pas ngajar ya. Nah, kita ketika kita udah lihat udah bersih ruangan semuanya, dia rapiin sendiri, kita yang segan nama dia. Kalau bicara teori yang diajarkan, ya kasihan juga sebetulnya. Segi pendidikan seorang dokter, tapi yang diajarkan, saudara, tidak ada satupun yang nempel di otak karena kita ngantuk semua. Suaranya datar terus, jadi kayak orang berpidato tetapi dia ini menjadi dosen yang dikagumi oleh karena keteladanannya. Yang lain-lain bagus, tapi tidak ada dosen seperti dia. Nah, ini yang disebut adalah seorang yang mengajar dengan keteladanannya. Mungkin dia nggak pandai berkata-kata, tapi dia pandai untuk berbuat baik. Amin. Selain itu, saudara, kalau dokter mengajar itu satu sesi itu kan persembahannya itu 1 juta, 500.000. Berarti kalau 8 sesi berarti 2 juta ya.
2 juta atau 4 juta? 4 juta ya. Nah, tapi kalau saya melihat saudara, beliau ini kan kalau dia punya sarapan, dia nggak beli untuk dirinya sendiri, tapi semua mahasiswa itu yang kita kan kelas eksekutif, semua menikmati. Kita pikir ya kayaknya PK-nya tadi udah habis kayaknya. Tapi Anda tahu saudara, dia nggak pernah kekurangan. Dia ke kampus itu juga tetap pakai mobil yang mewah. Orang kagum ya, dari mana ya? Padahal dia mengajar di berbagai perguruan tinggi. Heran juga, laris juga ya. Tapi dia nggak pernah kekurangan. Anda tahu, orang terkagum melihat sikapnya. Mahasiswa yang pernah dia ngajar, itulah yang memberikan mobil yang digunakan. Amin. Ya. Jadi makanya orang-orang yang rajin berbuat baik, Tuhan gak pernah tinggalkan. Ada dengan orang misalnya sedikit aja pekerjaan udah minta upah, nah itu upahnya cukup di sana. Dia nggak ada lagi berkat untuk diinvestasikan. Nah ini banyak saya belajar. Saya terpesona bukan karena pengajarannya, tapi saya terpesona dengan keteladanan hidupnya. Dan itu nggak mudah hari-hari ini demikian. Cerita ini biar kita belajar untuk meneladani, menjadi pengajar dengan keteladanan tanpa banyak ngomong. Setuju ya? Ya. Ini untuk saya juga, bukan untuk Bapak Ibu saja, untuk saya, untuk keluarga saya, supaya belajar terus menjadi teladan. Saudara, karunia apa saja yang Kristus berikan bagi gerejanya? Kaum Pentakosta meyakini bahwa Roh Kudus yang memperlengkapi setiap orang percaya dengan karunia-karunia rohani atau disebut karismata sesuai dengan yang diberikannya. Nah, kalau bicara tentang karisma, sering kita dengar karisma kan? Itulah diambil kata karunia. Misalnya ini, kalau orang ini bernyanyi, suara gak bagus tapi menyentuh suaranya. Ada kan pendengar itu? Penyanyi berkarisma. Bang Charlie tadi memainkan bass. Ada karisma, ada khas tersendiri. Saudara, saya kan membina teman-teman pendeta juga. Mereka ikut-ikutan saya menjadi kreator. Kemarin saya tertawa, saya kasih tahu sama Bu Lesti. Semua video-video yang saya buat itu persis mirip seperti yang saya bikin. Sampai pendetanya itu ketawa-ketawa karena dimonetisasikan dalam sekejap, karena diambil video saya langsung berkembang. Nah, jadi punya khas. Kalau orang curi video yang saya buat nggak bisa, kenapa? Khasnya beda. Orang nggak bisa bikin. Jadi kalau ada lihat di YouTube nanti mirip-mirip video saya, itu buatan saya, saudara. Diambil oleh teman-teman. Nggak apa-apa, saya bilang silakan. Cinta itu kan? Nggak apa-apa. Jangan segala. Kalau itu saya bahagia, kenapa? Bisa terimpartasi. Jangan pelit dengan ilmu, terima dengan cuma-cuma, beri dengan cuma-cuma. Nah, ini yang disebut dengan karisma, khas. Saya berbicara ini punya khas tersendiri dan punya gaya sendiri, tidak bisa ditiru oleh Pak Saiman. Dia bisa. Apalagi Pak Baryanto mau niru-niru, nggak bisa juga. Bahasa saya nggak bisa.
Karena apa? Gundulnya beda. Ya kan beda toh? Beda. Jangan sama-samain. Tetap aja. Satu ada rambutnya, satu belum ada rambutnya. Jelas. Dan jangan tegang kita gitu loh ya. Nah, jadi berbicara tentang karisma itu mengenai ini karunia. Jadi kita punya keistimewaan. Hanya masalahnya kita seringkali tidak menyadari kita punya karunia. Aku nggak mampu. Ya siapa juga yang mampu? Semua karena mau belajar kok. Hari ini kan pemirsa mulai sudah bagus karena belajar. Ya? Ayo ya kan puji Tuhan. Nah terus belajar. Kristen juga harus belajar bagaimana jadi WL. Ada di YouTube bagaimana penuntut jadi WL. Bagaimana jadi singer mendukung WL-nya. Semuanya kita harus menyadari. Dan kadang-kadang karunia itu harus dipaksa untuk tampil. Yaitu kan, Mary juga saya paksa kan. Saya Kristen terpaksa juga kan. Semua terpaksa. Ya. Semua di sini tugas dia semimbar ini jadi WL. Awalnya saya paksa. Akhirnya lama-lama karena sudah mau membangkitkan karunia dalam dirinya, akhirnya muncullah disebut karisma. Dan kita menyanyi dengan sukacita. Kenapa? Aura kemampuannya itu keluar semuanya. Amin. Makanya Bung Karno mengatakan, taruhlah cita-citamu di atas bintang di langit, di tempat yang tinggi. Kenapa? Kalau jatuh di atas bintang di langit, ya, begitu dia jatuh, kepleset jatuh di atas awan, tetap tinggi. Ya enggak? Kalau jatuh di atas awan, dia kepleset jatuh di atas pohon kelapa, tetap tinggi. Kepleset dari pohon kelapa jatuh di atap rumah, tetap tinggi. Kepleset di atas atap rumah jatuh di tempat tidur, tetap tinggi. Tapi kalau Anda punya cita-cita di atas pohon kencur, begitu meleset jatuh ke got. Ini, jadi ya betul. Nah itu lihat aja orang-orang yang katakan aku nggak mampu Pak, aku nggak sanggup. Nah itu orang-orang yang menaruh cita-citanya di atas pohon kencur. Mulai hari ini taruh di atas bintang di langit, walaupun kenyataan tidak seperti yang Anda bayangkan. Amin. Amin. Ya. Jadi jemaat GBI Kemadau, saya tidak izinkan menjadi jemaat yang pesimis, harus optimis. Ya. Tahun depan Kristi kuliah kan, harus tahu kuliah mana. Ya jangan seperti air mengalir. Kalau airnya bersih, kalau airnya seperti kali baru gimana? Kali baru Pak. Ya kan? Nggak boleh. Harus jelas. Saya menjadi seorang diplomat, berarti saya ambil sarjana komunikasi. Jelas. Jangan mengatakan, Pak, sorry, saya sudah tua. Siapa bilang kamu tua bangka? Umurmu yang banyak. Joe Biden itu 77 tahun loh jadi calon wakil presiden. Nanti mengakhiri masa jabatan di umur 80 tahun. Apa yang gak mungkin? Muhammad Mahathir, mantan Perdana Menteri Malaysia, itu umur 92 tahun ketika jadi Perdana Menteri. Jadi jangan merasa udah tua bangka. Umurnya yang banyak, tapi pribadimu seorang anak muda. Amin. Jangan merasa tua. Nanti kalau udah merasa tua, nanti pikun beneran. Ya kan? Lihat, umurnya yang banyak, jumlah tahunnya. Maka dari itu seiring dengan
jumlah tahun umur, Anda juga harus bertambah ilmu pengetahuannya. Jangan baca komik saja terus. Udah umur 20 tahun, udah umur 30 tahun, bacanya komik. Coba rubah bacaannya. Baca buku-buku motivasi. Baca buku-buku yang orang lain berjuang ketika dari mana dia ambil dari nol sampai dia naik ke atas. Baca itu. Nanti pola pikirmu akan berubah menjadi pola pikir yang berbeda. Jadi inilah karunia yang diberikan oleh Kristus kepada gereja. Saya dari semua yang tadi yang saya jelaskan di atas, saya simpulkan dari 3 poin. Yang pertama, karunia motivasi. Setiap orang Kristen wajib memiliki karunia motivasi. Setiap orang ketemu dengan kita, jangan melemahkan orang lain. Berikan dia kekuatan. Kalau orang lain jatuh, jangan bangga, jangan bahagia. Puji Tuhan, musuh saya berkurang 1, saingan saya lumayan tersingkir. Ya? Jangan suka menyumpahin orang. Gunakan mulut ini untuk memberkati. Mulut kita diciptakan untuk menjadi berkat, bukan untuk mengutuki. Hati-hati loh, Alkitab mengatakan jangan mengutuki yang tidak dikutuki oleh Allah. Nanti bisa berbalik kutukanmu, omonganmu, sumpah serapamu pada dirimu sendiri. Karena apa yang kamu tabur, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau kamu tanam padi, ya buahnya padi. Gak pernah kamu tanam padi itu buahnya mangga. Saya gak tahu kalau pas saya gak pernah tanam mangga, batangnya batang pisang, daunnya daun jambu, bunganya bunga belimbing, buahnya buah apel. Begitu disicipi, rasa pisang Ambon. Ini aneh tidak cari. Kalau kita tanam padi, buahnya padi. Jadi orang-orang yang diberkati Tuhan itu selalu keluar mulutnya berkat, bukan mengutukin orang. Gua sumpahin lu jadi monyet. Ya kan? Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Dia bilang jadi monyet. Kan manusia ciptaan Tuhan. Belum lagi nih, dia pergi ke mall, dia ganti itu harga apa itu barang. Misalnya taruh Magicom 500.000, dia ambil yang paling murah 250, tempelin, pindahin. Yang ketawa saya curiga, yang ketawa. Saya curiga yang ketawa. Enggak. Ciri-ciri orang emas. Ya kan? Sudah demikian, dia sampai ke pintu kasir, dia berdoa, Tuhan butakan mata mereka. Nah, bayangkan para hamba Tuhan, para pendeta mendoakan yang buta supaya melihat. Dia berdoa supaya yang melihat jadi buta. Keterlaluan loh ya. Aduh. Ya kan? Pakai iman lagi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Ya kan? Hati-hati, saudara. Hati-hati. Ya, saya berdoa sih tidak terjadi ya, dan belum pernah terjadi. Ya, karunia motivasi. Tadi keteladanan sudah ngomong.
Karunia motivasi adalah karunia yang dapat dipergunakan dalam tubuh Kristus untuk saling menunjang dalam pelayanan. Karunia ini lebih bersifat alamiah, sebagaimana bakat di dalam diri kita masing-masing. Punya bakat. Kalau seorang penyanyi, jadi penyanyi. Mau tahu cara bagaimana melatih diri bakat penyanyi? Sederhana. Nyanyikan minimal satu hari itu 10 lagu. Iya. Minimal 10 lagu. Yang kedua, kalau Anda menjadi WL yang baik dan profesional, coba nyanyikan lagu cepat dalam sehari itu minimal 2. Seperti berdarah, ajak orang. Melihat di YouTube itu ada cara-cara mengajak orang. 2 lagu sehari kamu latih diri, kamu akan jadi WL yang profesional. Amin. Luar biasa. Suara Anda pun sekalipun suaranya seperti ember yang pecah, Tuhan bisa pakai sebagai alat Tuhan. Boleh dikenal juga, ada teman kami dulu. Dia bisa main gitar, tapi kalau dia nyanyi false. Bener, dia susah begitu masuk. Tapi begitu masuk dalam penyembahan, orang itu begitu dilawat oleh Tuhan. Ini false suaranya. Jadi karunia ini adalah untuk dipergunakan dalam tubuh Kristus untuk saling menunjang, bukan gagah-gagahan, bukan supaya kita ini deh, ini punya karunia loh, bukan, tapi untuk menunjang pelayanan. Ada beberapa karunia disebut dalam nas ini. Yang pertama, bernubuat. Kata bernubuat itu mengucapkan kata-kata iman. Dia lagi senang, biarin, lagi senang dan ketawa soalnya. Kedua, melayani, mengajar, menasihati, membagikan sesuatu, lalu kemudian memimpin dan menunjukkan kemurahan. Nah, ini yang kadang-kadang banyak yang hilang sama orang Kristen. Kenapa? Kapok. Kenapa kapok? Karena seringkali dibohongin orang, seringkali dimanfaatin oleh orang lainnya ini. Orang tahu Pak Sember itu suka traktir. Begitu Pak Sember nggak ada uang, dicuekin dari tawarin 1 pun gelas kopi. Nah, ini yang seringkali bikin orang kapok. Paham maksud saya? Ibu Tari begitu rajin, bersih, apapun ruangan di mana dia berada bersih, tapi gak ada seorang pun yang memperhatikan. Bisa kapok, bisa hilang. Kalau orang ini dicuekin, ini seringkali hilang dalam hidup. Oleh karena itu, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka Anda tidak pernah kapok untuk menunjukkan kemurahan hati. Anda bisa melakukan kemurahan hati sampai dengan tuntas, sampai selesai. Tetap bersikap yang lebih baik. Amin. Ya. Karunia ini bisa berbeda-beda, namun berasal dari satu sumber yang sama. Roh Kudus juga untuk tujuan yang sama, yakni membangun gereja. Tujuan membangun gereja kita. Puji Tuhan, itu dia tertawa senang. Arti memang mantap Bu Mary hari ini memiliki. Ya, kalau ada anak-anak yang bandel-bandel, saudara, jangan disingkirkan dari gereja. Justru butuh hadirat Tuhan. Ya. Nanti dia akan tertawa terus. Ya. Kecuali kalau orang tua modal mandir, itu baru saya risih. Kalau anak-anak saya maklumi, karena memang harus begitu ya. Jadi untuk membangun, Anda pandai memainkan musik untuk membangun gereja kita, membangun keluarga kita. Anda pintar mencari uang, itu untuk membangun gereja kita juga. Perpuluhannya jangan lupa, jangan dipotong perpuluhannya.
berikan sebagaimana mestinya. Kalau pendapatan 500.000, berarti 50.000. Kenapa? Untuk membangun gereja. Saya melayani saudara di sini karena apa? Salah satunya perpuluhan saudara saya gunakan untuk sewa ruangan ini. Betul nggak? Untuk membangun gereja. Saya kalau saya tidak berani menabur, betapa berdosanya saya mengajar jemaat, ayo berikan perpuluhan, bangun gereja. Sedangkan saya sendiri nggak banget bayar perpuluhan. Sedangkan saya sendiri belinya bukan main. Saya orangnya nggak pelit, perhitungan iya. Ya, ini dia kita harus belajar untuk bangun gereja. Yang kedua, karunia manifestasi. Apa itu? Karunia manifestasi lebih bersifat spontan dan manifestasi Roh Kudus untuk kepentingan kesaksian gereja di tengah-tengah dunia. Ya, kadang-kadang kita nggak pernah rencanakan itu, tapi tiba-tiba. Nanti kan di rumah dua kita, nanti kalau satu waktu akan tiba waktunya. Tiba-tiba nanti bisa ada kaget. Orang ini kok tiba-tiba apa ya? Berubah. Gaya bahasa itu berubah. Karena itu disebut manifestasi. Ya. Pernah di apa namanya itu ya? Kita lagi doakan orang. Tiba-tiba dia rebah. Lalu dia bilang ada tangan yang besar yang menekan sampai saya jatuh nggak sanggup. Nah itu namanya manifestasi kuasa Roh Kudus. Disebut beberapa karunia di dalam nas ini. Yang pertama, berkata-kata dengan hikmat. Yang biasanya nggak pernah pandai berbicara, tapi hari itu dia bisa pandai berbicara. Berkata-kata dengan pengetahuan. Sebelumnya nggak pernah belajar ilmu. Apa nama itu ya? Sosial. Tiba-tiba dia tahu bagaimana menatanya. Nggak pernah tahu dunia hukum, tiba-tiba dia tahu. Tidak pernah tahu dunia bagaimana menjadi seorang diplomat, tapi tiba-tiba bisa tahu. Karunia iman. Yang biasanya orang ini pesimis saja terus. Hari itu waktu Roh Kudus turun atasnya, ada manifestasi tiba-tiba dia beriman. Ada karunia menyembuhkan. Karunia menyembuhkan ini setiap orang percaya. Apapun latar belakangnya, mujizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa lidah, menafsirkan bahasa roh. Ini akan terjadi ketika api Pentakosta turun atas kita. Ada manifestasinya. Rupa-rupa karunia dikaitkan dengan pelayanan 1 Korintus 12 ayat 5. Dan juga dikaitkan dengan berbagai perbuatan ajaib dalam 1 Korintus 12. Yang terakhir, karunia jawatan pelayanan. Karunia jawatan adalah karunia yang menekankan pada kepemimpinan atau leadership di dalam gereja lokal. Saya di sini termasuk karunia disebut leadership. Kalau pendeta itu kan jabatan organisasi. Nah orang ini ada bakat memimpin, mengarahkan, yaitu di dalam gereja. Ketika tadi sudah banyak jemaat, ya harus ada satu denominasi, harus ada gereja lokal, yang itu di-manage dengan baik, dibimbing. Ada nabi. Ya, nabi ini yang selalu bersama nih. Dia kan nggak pernah tahu kita ngapain tadi. Bisa sewaktu-waktu orang ini mengatakan, tadi kamu ambil ya barang orang ini. Bisa. Iya, tadi kamu yang bawa tas orang ini tadi kan. Padahal belum pernah ketemu. Baru kali itu ketemu. Nah ini nabi. Dan apa yang diperkatakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini orang-orang yang senang berada di dalam doa ini.
Rasul. Seorang rasul itu seorang yang membangun gereja baru, mendirikan gereja baru, ya, meletakkan dasar pengajaran. Gembala. Gembala itu ya seperti saya ini, pemberita Injil, seorang penginjil dan pengajar. Nah, kalau gereja kita ini ke depan makin maju, ada namanya pemuritan yang disebut dengan sekolah orientasi melayani atau kehidupan orientasi melayani. Supaya apa? Mengajar jemaat untuk menjadi pelayan Tuhan, ya. Menempatkan orang yang tepat pada tempatnya. Drive man on drive place. Di sini ya. Nanti ke depan, saya juga rindu nanti ke depannya semua kita ini, saya akan berikan pengajaran kilat cara melayani, ya. Supaya kita bisa melayani, supaya tahu tujuan pelayanan, supaya juga bisa melayani orang lain, memberitakan firman Allah. Ada dasar-dasarnya. Nanti kita atur ke depan. Yang dilakukan oleh mereka adalah dengan karunia ini adalah untuk memperlengkapi seluruh jemaat. Jadi jemaat itu tidak hanya ikut ibadah. Kan tidak selamanya kan kita sama-sama kan di rumah kan masing-masing. Padahal masalah kita ini kan setiap hari berbeda-beda, betul enggak? Sedangkan ketemu mas saya itu cuma sekali seminggu. Nah, ketika jemaat ini sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan, dia bisa mandiri. Ketika dia punya persoalan, dia bisa berdoa sendiri. Ya. Orang khusus agar melayani dan membangun tubuh Kristus sehingga sampai kepada kedewasaan. Ya. Yang tadinya gampang tersinggung sudah mulai menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Yang tadi tukang marah, sudah berkurang. Hanya marah kadang-kadang, ya kan? Yang malas mandi, nah sekarang udah rajin mandinya. Yang susah untuk disuruh, gak usah disuruh, udah tahu sendiri. Karena udah dewasa kan? Ini tujuannya yang dikerjakan oleh 5 jawatan ini sampai ke sini. Yang terakhir, Tuhan Yesus berkata kita.